Selamat malam saudara-saudara sekalian yang sudah kembali bergabung bersama kami di Jemaat Fisdak pada malam hari ini waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia untuk ibadah kita pada saat ini. Seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sahabat dan kita akan berdiskusi dan juga jika ada permohonan-permohonan doa, maka di bagian yang kedua kita akan masuk ke dalam permintaan-permintaan doa yang kita akan doakan bersama. Baik, untuk memulaikan acara ini pada malam hari ini waktu Amerika, saya ingin mengundang Om Pendeta Rein Kesaulia untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Om. Ya, terima kasih. Kita berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan, Bapa yang bersemayam di surga, pada saat ini kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mengikuti acara Zooming ini, mengikuti pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Kami percaya Tuhan sudah panggil dan pilih Pendeta Stephen untuk membawakan pelajaran-pelajaran ini untuk menguatkan kami semua. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan berikan Roh Kudus menuntun Pendeta Stephen, bahkan kami semua, untuk dapat mengerti akan maksud Tuhan bagi kehidupan kami melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Tuhan berkati juga semua anggota, bahkan para tamu yang ada di dalam acara ini. Semoga kami semua mendapatkan berkat-berkat rohani yang limpah, di mana kami akan gunakan itu juga untuk menolong orang lain mengenal akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah dengar dan jawab doa kami. Bahkan Tuhan juga telah mengampuni kami dari semua dosa dan pelanggaran. Kehendak Tuhan yang jadi kami sudah berdoa dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Om Rein. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita untuk kita baca bersama dan kemudian kita akan diskusikan ya. Kita masuk kepada pelajaran yang ke-10 ya. Pelajaran yang ke-10 tinggal ya 11, 12, 13 ya, tinggal 4 pelajaran sisa ya. Kita bersyukur sekali lagi Pendeta Muda Tulus sudah memimpin kita dalam pendahuluan tadi malam. Dia sudah bawakan dengan sangat baik dan kita akan masuk dalam judul ya, melakukan untuk sepanjang minggu ini judulnya adalah melakukan hal yang tidak terpikirkan. Melakukan hal yang tidak terpikirkan atau dengan kata lain melakukan hal yang luar biasa. Karena ada hal-hal yang biasa yang manusia akan buat, tetapi ada hal-hal luar biasa yang hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan dapat lakukan ya. Dan ini kita akan lihat hal-hal yang tidak terpikirkan, hal-hal luar biasa yang telah terjadi melalui Yesus Kristus dan dapat juga terjadi dalam kehidupan kita. Dan pada hari Minggu ini kita akan membahas tentang ujian kebenaran Yesaya. Ujian kebenaran Yesaya. Mari kita langsung baca ya. Jika Yesaya bermaksud hanya menyampaikan informasi, maka dia akan menyampaikan seluruh detail tentang Mesaya secara sekaligus. Namun, untuk mengajar, membujuk, dan memberi kesempatan pada para pendengarnya untuk supaya mereka mengalami sebuah perjumpaan dengan hamba Tuhan, memiliki persahabatan dengan hamba Tuhan, maka Yesaya mengembangkan sebuah mahakarya yang berisi tema yang diulang-ulang dalam bentuk simfoni. Kita sudah baca waktu lalu tentang hamba Tuhan itu adalah siapa? Yang merujuk kepada yang tidak ada namanya. Lalu pada saat ini, hamba itu adalah hamba yang menderita. Kita sudah bahas waktu yang lalu dan kemudian nanti kita akan bahas kembali di Yesaya Fatsal 53 ya tentang hamba Tuhan yang yang Tuhan sudah angkat dan juga pada saat yang bersamaan menderita. Dan ini adalah satu tema yang diulang-ulang dalam bentuk simfoni menurut pelajaran sekolah sahabat kita ya. Dia atau Yesaya membukakan pesan Allah dalam beberapa langkah supaya setiap aspek dapat dijangkau dalam hubungannya dengan gambaran selanjutnya. Yesaya adalah seorang seniman di mana kanvasnya pada saat dia melukis ya, kanvasnya adalah jiwa para pendengarnya. Baca Yesaya 50 ayat 4 sampai 10. Ringkasan apakah yang dikatakan oleh ayat-ayat ini? Bagaimanakah Anda melihat Yesus dalam pasal ini? Pada saat kita membaca ya Yesaya 50.
Kira-kira apa yang dapat kita lihat tentang apa? Mesias. Apa yang dapat kita lihat tentang hamba Tuhan atau hamba Tuhan yang ultimate, yang terutama. Nah, di sini ayat 4 katakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia Allah mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ini berbicara tentang apa yang dirasakan oleh apa? Hamba Tuhan tersebut ya. Semangat baru yang bagi dia diberikan agar dia menjadi guru yang mengajar orang supaya mereka mendapatkan semangat baru yang kepada orang yang letih lesu. Ayat 5. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak berontak. Aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ya, tidak apa? Tidak menyesal telah melakukan sesuatu bagi Allah, dengan kata lain. Aku memberi. Ya, jadi dia merelakan dengan kerendahan hati, dia menyujud hamba Tuhan ini akan apa ya? Merendahkan dirinya. Untuk diapakan? Di sini ayat 6 katakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ini satu hal yang sangat apa ya? Dihina sekali ya. Nanti kita akan sedikit singgung tentang mencabut janggutku. Pelajaran sekolah sahabat juga Pak berbicara tentang hal tersebut. Dan pada saat dia diludahi, kalau orang meludahi kita, refleksi kita akan apa? Mengelak ludah tersebut karena kita tidak mau dihina. Tetapi dia tidak menyembunyikan. Hamba Allah ini tidak menyembunyikan mukanya ketika dia dinodai dan diludahi. Ya, ketika dia dinodai dan diludahi. Lalu berikutnya kita lihat ayat 7. Tetapi Tuhan Allah, ya, Tuhan Allah menolong aku, ya, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Seperti keteguhan gunung batu, bahasa Inggrisnya like a flint. Ya, gunung batu yang besi dengan kata lainnya, seperti keteguhan gunung batu yang tidak dapat dihancurkan, digerakkan ya. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Bagi Allah, mungkin manusia membuat malu ya hamba Tuhan ini ya, mendera dia ya, menodai, meludah dia, tetapi di hadapan Tuhan dia tidak harus dipermalukan ya. Ayat 8, dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Ayat 9, diulangi kembali pertolongan itu ya. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Ayat 10, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Nah, ini berbicara sekali lagi tentang apa? Hamba Allah tersebut ya. Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Wah, hebat sekali. Apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh hamba Allah ini? Dia akan mengajar orang. Tetapi apa akibatnya? Dari pelayanannya, dia akan dihina. Dia akan dicerca, dia akan dipukul secara fisik. Tetapi Tuhan akan memberikan kelepasan kepadanya. Dan pada saat kelepasan itu diberikan, maka tidak ada artinya segala hal-hal yang penghinaan yang dia terima. Ya, karena dia ingin membawa orang keluar dari kegelapan kepada terang. Nah, mari kita baca pelajaran kita ya. Itu kurang lebih kesimpulannya ya. Kita menemukan pelajaran sahabat kita katakan, kita menemukan dalam Yesaya 49 ayat 7 bahwa hamba Allah dihina, dibenci dan menjadi hamba para penguasa. Ya, sudah itu ditulis dalam Yesaya 49. Tetapi Yesaya 49 juga menyatakan raja-raja akan melihat perbuatanku lalu bangkit memberi hormat dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Dan dalam Yesaya 50 kita pelajari bahwa lembah kekelaman itu sangat dalam bagi guru yang lemah lembut, yang kata-katanya menopang yang lelah, Yesaya 54. Jalan kepada pemulihan harus bahkan melalui siksaan fisik. Jadi lembah kekelaman yang harus dilalui oleh hamba Allah ini juga adalah siksaan fisik, Yesaya 50 ayat 6. Itulah yang akan dialami oleh Yesus, Mesias kita ya. Siksaan ini kedengarannya sangat buruk.
pelajaran sahabat kita katakan, siksaan ini kedengarannya sangat buruk bagi mereka, bagi kita, siapa saja, yang hidup di budaya barat yang modern. Namun pada zaman dahulu di budaya Timur Tengah, ya Timur Tengah, kehormatan merupakan perkara hidup dan mati bagi seseorang dan kelompoknya. Jadi kehormatan itu adalah kita boleh miskin, kita boleh tidak punya apa-apa, tapi jangan kita apa? Kehormatan kita itu apa? Direndahkan, ya. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Jika Anda, pelajaran sahabat kita katakan, jika Anda menghina dan menganiaya seseorang seperti itu, Anda sebaiknya dilindungi dengan baik. Kalau berani Anda menghina orang, seperti yang dialami oleh hamba Tuhan di dalam bacaan kita tadi, Anda sebaiknya itu memiliki proteksi yang dapat membantu Anda pada saat Anda lakukan tersebut. Kenapa? Jika mereka mendapat kesempatan, maka korban atau kelompoknya pasti membalas. Pasti balas dendam itu akan apa? Balas dendam itu akan terjadi. Ya, enggak, ya, kita tahu di kebudayaan kita juga di Indonesia ya, ada tempat-tempat tertentu dan banyak mungkin sebuah tempat ya. Ada istilah gigi ganti gigi ya. Kalau ada satu mati maka ada orang lain juga yang harus mati. Demikian juga waktu kami di Ethiopia ya. Itu masih satu hal ya. Jadi kalau seseorang keluarga kehormatan mereka itu dinodai ya, maka pembalasan itu harus menjadi bahagian utama yang harus terjadi. Nah, ini kita juga lihat dalam Alkitab ya. Apa yang terjadi dalam kitab 2 Samuel 10, di sana Raja Daud menyerang dan menaklukkan negara Amon. Kenapa? Karena Raja Amon berbuat sesuatu. Apa yang Raja Amon buat? Ya, Raja Amon menangkap pegawai-pegawai Daud itu, utusan Daud, lalu disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Ini Alkitab katakan ya. Jadi pakaian mereka itu dipotong bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepaskanlah apa? Mereka. Waduh, ayat 5, kalau Anda baca 2 Samuel 10 ayat 5 katakan bagaimana ini satu hal yang sangat-sangat memalukan, sampai Raja Daud katakan kepada pegawai-pegawai itu, kamu sembunyi dulu lah supaya janggutmu itu panjang kembali, lalu kita akan serang mereka. Dan itu yang terjadi ya, bahwa balas dendam itu pada saat kehormatan kita diambil itu harus menjadi apa? Bagian yang harus dilakukan ya, dengan kata lain ya. Tetapi dalam Yesaya 50, orang-orang memukul hamba itu, mencabut bulu-bulu dari janggutnya dan meludahinya. Apa yang menyebabkan tindakan-tindakan ini menjadi insiden interkosmik internasional? Ialah karena korbannya adalah utusan dari Raja Ilahi yang merupakan Raja di atas segala raja. Jadi Yesus Kristus itu bukan hanya anak daripada Yusuf dan Maria, tapi dia anak Allah. Ya, dia anak Allah, pencipta langit dan bumi, alam semesta. Dan dia yang apa? Dia yang dihina dengan penghinaan yang begitu hebat. Ya. Itulah sebabnya ini menjadi insiden interkosmik internasional ya, kata lain ya. Faktanya, dengan membandingkan Yesaya 9 ayat 6 dan 7 dan Yesaya 11 ayat 1 sampai 16 dengan pasal-pasal lain yang juga membahas tentang hamba, kita menemukan bahwa hamba itu adalah raja, pembebas agung, Yesus Kristus. Namun, dengan segala kuasa dan kehormatan yang ada, karena alasan yang tidak terpikirkan, Yesus tidak menyelamatkan dirinya. Bisa saja dia apa? Seperti kita dengar ya, he could have called 10,000 angel. Dia dapat memanggil ribuan malaikat untuk apa? Tiup itu manusia-manusia mau hina ataupun mau menyalibkan Yesus. Habis semua. Bisa dia lakukan, selamatkan dia. Tapi dia tidak menyelamatkan dirinya. Ini satu peristiwa yang sangat mengherankan ya. Sangat mengherankan bahwa orang tidak mempercayai hal itu. Kenapa dia tidak Kenapa dia harus siksa-siksa dia ke dunia ini ya? Kenapa? Karena orang-orang tidak percaya bagaimana dia anak Allah ya. Bagaimana dia mau memimpin bangsa Israel, bangsa Yehuda melawan orang-orang Roma padahal dia sendiri tidak bisa bikin apa-apa. Ada orang-orang yang mengolok dia dalam Lukas 23:35. Mereka katakan apa? Orang lain ia selamatkan. Biarkanlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Itulah sebabnya hingga saat ini banyak sekali orang-orang Yahudi yang tidak percaya dengan Yesus. Oleh sebab ini, bagaimana dia kalau anak Allah kok lalu istilahnya ya, anak Allah lalu dia membiarkan dirinya, tidak menyelamatkan dirinya, biarkan dirinya dihina seperti itu. Matius 27 ayat 42 juga katakan, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Mereka lupa
Mereka lupa bahwa dia menurut Yesaya 50 memang harus mengalami hal ini, ya. Supaya apa? Dapat menjadi satu apa? Menjadi satu kepastian keselamatan bagi umat manusia. Kita yang harusnya mati, tapi dia yang telah mati bagi kita. Kita yang harusnya dihina, dicerca dan lain sebagainya, tapi dia yang menanggung semuanya. Bacalah kembali. Bacalah pelajaran sahabat kita. Bacalah seluruh Yesaya 50 ayat 4 sampai 10. Tuliskan prinsip-prinsip rohani yang digambarkan di sana yang harus diterapkan dalam hidup kita. Perhatikan diri Anda dan bandingkan dengan daftar kerohanian yang Anda buat ya. Di bagian manakah Anda dapat tingkatkan? Jika Anda patah semangat, maka bacalah pelajaran selanjutnya yang kita akan baca besok ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana kira-kira kalau itu terjadi kepada saya. Kalau itu terjadi kepada saudara dan saya, jika ada orang meludah kita oleh sebab kebenaran, jika ada orang-orang yang menyakiti kita oleh sebab kebenaran, ataupun karena kita memegang prinsip Alkitab, ya kita menderita oleh sebab kita tidak bisa berkompromi dengan kebenaran hari Sabat misalnya dan lain sebagainya, apa kira-kira pada saat kita mengalami aniaya demi aniaya oleh sebab kebenaran, apa yang dapat dilakukan ya? Yesaya 50 ayat 6 katakan dia adalah hamba yang dihina. Dia dengan rela memberi punggungnya kepada orang yang memukul dan pipinya kepada orang yang mencabut janggutnya. Dan dia tidak menyembunyikan mukanya ketika dia dinodai dan diludai. Mencabut janggut itu bentuk penghinaan yang paling apa ya? Yang paling ekstrim ya. Dua seperti saya katakan tadi 2 Samuel 10 ayat 4 sampai 5 bagaimana Hanun menyuruh menangkap Raja Amon ya. Nangkap pegawai Daud, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat, kemudian dilepaskan mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Jadi penghinaan yang sangat ekstrim itu kalau apa ya? Janggut sampai apa? Dicabut seperti begitu. Sakit juga ya selain merasa sangat malu tapi sangat apa? Sangat sakit. Tetapi kita lihat dia dapatkan pertolongan. Hamba yang dihina, tetapi yang menolong dia bukan manusia. Yang menghina itu manusia, ciptaan. Tetapi yang menolong hamba ini adalah pencipta. Ya. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, Yesaya 57. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, like a flint. Bahasa Inggrisnya. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Manusia bisa mempermalukan kita, manusia bisa menghina kita, tetapi di hadapan Allah kita tidak mendapat noda, kita tidak mendapat apa? Malu. Kembali hamba yang ditolong ini disebutkan dalam Yesaya 50 ayat 9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Kita bukan hanya tidak mendapat noda, kita tidak mendapat malu, tapi kita juga tidak apa? Didapati tidak bersalah. Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Kita tidak akan mendapat noda, tidak akan mendapat malu di hadapan Allah, tidak akan dinyatakan bersalah, dan yang kita akan miliki adalah hal yang terbaik daripada orang yang menghina ataupun orang yang mencelakakan kita. Daripada orang-orang yang mencelakakan kita. Jadi inilah yang kita lihat ya. Seringkali inilah yang terjadi kepada umat-umat Tuhan yang percaya ya. Kita mendapatkan pertolongan, tapi seringkali Anda pikir, aduh puji Tuhan ya kalau langsung pertolongan itu dapat melepaskan kita dari masalah. Ya. Kita seringkali melihat Ibrani 11, saya pernah berkhotbah tentang itu. Ibrani 11 berbicara tentang pahlawan-pahlawan iman, ada nama-nama, dan juga kelompok orang ada 18 nama dan 18 kelompok. Dalam Ibrani 11, mereka terlepas dari mulut singa, sepertinya hebat sekali mereka itu. Tetapi kalau kita lihat, kalau baca Anda keseluruhan Ibrani Fatsal 11, maka Anda juga akan dapati ada yang lainnya tidak tertolong, yang lainnya bisa lepas dari kematian, lepas dari bencana, tapi ada juga yang tidak apa. Hamba-hamba itu pahlawan-pahlawan iman yang tidak apa, tidak mendapatkan keselamatan. Dan dalam dunia ini banyak sekali ya. Ada kalau Anda Google Graham Staines ya. Ini saya dapat dari Wikipedia penjelasan sedikit tentang dia ya. Dia adalah seorang misionaris dari Australia yang menjadi misionaris di India ya.
yang menjadi misionaris di India. Dia membantu orang-orang suku di India, membantu mengangkat mereka dari kemiskinan, membantu khususnya dia menjadi kepala dari tempat apa? Leprosi, orang-orang yang sakit kusta. Orang-orang yang sakit kusta. Tapi pada saat dia berada di India, ya, dia usianya kurang lebih hanya 57-58, dia matinya di India. Kenapa dia mati? Karena dia, Graham Staines bersama dengan anaknya yang bernama Philip yang berusia 10 tahun dan Timothy yang berusia 6 tahun dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup di India oleh member atau anggota dari Hindu fundamentalis group yang bernama Bajrang Dal. Bajrang Dal. Ya. Jadi dibakar dia hidup-hidup. Dibakarlah mereka hidup-hidup. Anda bisa baca apa yang kemudian terjadi dengan istrinya dan juga anak perempuannya. Tapi mari kita lihat. Tapi cukup apa? Wah, heboh sekali waktu kejadian ini di tahun 1999. Lalu apa yang pada saat kejadian yang begitu hebat ini terjadi? Apa kira-kira komentar daripada istri dan anak perempuan daripada Graham Staines? Ya, ini Gladys Haynes. Dia katakan, I've only one message. Saya hanya memiliki satu pekabaran bagi masyarakat di India. Saya tidak apa? Saya tidak bitter. Saya tidak apa? Merasa pahit. Saya bahkan tidak marah. Tapi saya memiliki satu kerinduan yang besar. Bahwa setiap masyarakat, setiap anggota masyarakat di negara ini, di India, akan dapat memiliki apa? Memiliki satu hubungan pribadi dengan Yesus Kristus Yesus yang telah memberikan kehidupannya bagi dosa-dosa kita. Mari kita bakar kebencian-kebencian, ya. Kebencian-kebencian yang menyebabkan suami dan kedua putranya itu apa? Terbakar hidup-hidup. Dan mari kita bakar kebencian tersebut dan mari kita sebarkan apa? Api dari apa? Bukan api yang memusnahkan orang, memusnahkan suami dan anak-anak itu, tapi mari kita sebarkan api daripada kasih Yesus Kristus. Wah, hebat sekali ya. Hebat sekali. Esther Haynes, anak perempuannya, waktu itu masih teenager ya, tahun 1999. Dia katakan apa? Waktu ditanya, kira-kira bagaimana perasaanmu? Ayahmu sudah dibakar hidup-hidup. Kedua adikmu, ya, yang masih berusia 10 dan 6 tahun, dibakar hidup-hidup bersama ayahmu. Kira-kira bagaimana perasaanmu saat ini? Ini dikatakan oleh Esther Haynes. I praise the Lord that he found my father worthy to die for him. Saya memuji Tuhan karena saya mendapati bahwa ayah saya itu apa? Ayah saya itu telah menjadi apa? Layak untuk mati bagi Yesus. Waduh, ayahnya layak untuk mati bagi Yesus. Dia puji Tuhan. Lalu ditanya, apakah kalian akan pergi dari India? Kembali ke Australia. Apa Gladys Haynes katakan? Dia katakan, suami saya dan anak-anak putra-putra saya telah apa ya, mengorbankan kehidupan mereka bagi bangsa ini. India adalah rumahku. I hope to be here and continue to serve the needy. Saya berharap saya tetap dapat terus diizinkan untuk melayani orang-orang yang membutuhkan apa? Membutuhkan bantuan. Hebat sekali ya. Tetaplah mereka tinggal di India. Gladys Haynes dan Esther Haynes. Ya, begitu hebat. Sampai ada film Hollywood, ya kalau saya tidak salah, yang berjudul The List of This, The Graham Staines Story. Ya, telah dibuat untuk memberikan apa ya? Memberikan gambaran daripada keluarga daripada Graham Staines ini ya, yang dibakar hidup-hidup di mobil mereka, anak dua putra dan sang ayah yang misionari, Graham Staines. Ini bukan hanya mungkin Christian misionari. Saya pernah juga khotbahkan, saya memberikan apa ya, kesaksian tentang pada saat kami pertama kali tiba di Ethiopia pada bulan Desember, kami tiba di Ethiopia bulan September 2003 kami tiba di Ethiopia. Dan bulan Desember itu kami mendapatkan berita sahabat misionari. Arti kami bukan bersahabat dalam arti bukan saya pernah kenal dia secara langsung, tapi dia sesama misionari tapi bukan di Ethiopia. Dia berada di Palau, ya, ya. Pastor Wimar Duarte de Paiva dan istrinya, putra mereka Larison dan putri mereka Melissa yang paling bungsu diserang oleh seorang perampok pada malam bulan Desember tahun 2003. Sang pendeta Advent, ini pendeta Advent, istrinya
dan putra mereka itu dibunuh di rumah mereka dengan pentungan. Melissa di Paiva itu kemudian tetap dibawa oleh orang perampok ini dan dilecehkan secara seksual dan dikira sudah hampir mati, tapi kemudian Melissa yang masih berusia 10 tahun itu keluar dan mendapatkan pertolongan, ya. Mendapatkan pertolongan. Mati tiga-tiga ini. Lalu kemudian Melissa pergi dibawa oleh omanya ke Andrews University. Dia sekarang sudah menikah dan pada beberapa tahun yang lalu dia kembali lagi ke Palau, ya. Melissa kembali ke Palau dan dia bersempatan bukan hanya bertemu dengan Queen of Palau atau Ratu di Pulau Palau, tetapi dia juga bertemu dengan Justin, orang yang bukan hanya telah membunuh ayah dan ibunya dan adiknya laki-laki, kakaknya laki-laki, tapi juga telah melecehkan dia. Tapi dia katakan pada saat mereka bertemu dengan air mata, ya Melissa katakan, Justin, pada yang orang ini ya, di penjara. Justin, we are all in the same in God's sight. Kita semua sama di pandangan Tuhan. Kita tidak lebih baik. Kami tidak lebih baik dari apa? Dari Anda. We are all in need of God's saving grace in our life. I want to see you in heaven one day with my parents and my brothers. Saya ingin bertemu kembali suatu saat di surga dengan Anda bersama-sama dengan kedua orang tua saya dan kakak laki-laki saya. Hebat sekali ya. Tapi inilah, kalau yang aneh dapat terjadi kepada kita kalau kita tidak menderita. Kalau sampai kita tidak menderita itu adalah aneh. Kenapa Alkitab katakan penderitaan itu adalah hal yang pasti. Ya, kita mungkin mendapatkan penderitaan di rumah tangga. Kita bahkan mungkin merasakan kita dapat penderitaan di gereja ataupun di mana saja. Itu dapat terjadi. Mungkin bukan penderitaan fisik, tapi mungkin penderitaan orang tidak menganggap kita di gereja, orang tidak menghargai pekerjaan kita di gereja, dan kita merasa seperti, kita mendapatkan penderitaan di organisasi atau di mana. Tapi jangan kita heran. Kenapa? Karena Rasul Petrus katakan jangan pernah heran. Itu bukan hal yang luar biasa. 1 Petrus 4 ayat 12-15 katakan apa? Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Kalau saya mendapat ujian di rumah tangga saya, itu kecil. Di gereja ada yang uji saya, itu kecil. Kecil dibandingkan dengan keluarga De Paiva, dengan Melissa. Kecil dibandingkan dengan apa? Gladys Haynes. Kecil dibandingkan dengan Yesus Kristus. Kita jangan heran. Jadi jangan langsung kita apa? Begitu ada penderitaan di rumah tangga, penderitaan di gereja, langsung kita apa? Aduh, sudahlah. Keluar, lari dari rumah tangga, lari dari gereja, lari dari organisasi, lari dari apa. Artinya semua kita akan, ya. Saya mengerti. Nanti ada yang dapat saya tambahkan di situ. Tapi mari kita dengar dulu firman Tuhan ini. Katakan apa? Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Itu enggak luar biasa. Kenapa? Selama 300 tahun pertama orang Kristen setelah di zaman Yesus dan sesudah itu, 300 tahun pertama mereka itu aniaya demi aniaya demi aniaya. Mereka dapat. Sehingga mereka tidak perlu heran kalau dianiaya. Sebaliknya, ayat 13, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. 3 kali kata memuliakan kemuliaan ini diulang-ulangi dari 1 Petrus 4 ini. Jadi ayat 14 katakan apa? Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu. Jadi kalau Anda mau merasa malu, Anda harus merasa malu bukan karena Anda menderita. Saya tidak harus merasa malu kalau saya menderita. Saya harus malu kalau saya itu menjadi pembunuh, saya harus malu kalau saya menjadi pencuri, saya harus malu kalau saya menjadi penjahat atau pengacau. Pengacau di mana? Ya, di mana saja. Di masyarakat, di gereja, di organisasi. Itu yang buat harusnya kita jadi malu. Kalau kita menjadi pengacau. Tetapi jika kita menderita sebagai orang Kristen, maka jangan kita apa? Janganlah ia malu, ini kata Petrus ya. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi jangan heran kalau kita menderita. Mungkin Anda katakan, ya pendeta nggak alami lah. Ya kita ini berat sekali pendeta. Kita sudah lakukan yang terbaik di organisasi, di masyarakat. Kita sudah buat ini dan itu. Tapi kenapa harus?
Kita harus apa? Dicerca, dihina. Ya, ya oke lah kalau hanya dikhotbahkan enak pendeta, tapi kalau kita sedang mengalami, ya, kita mendapatkan penderitaan, siksaan di dalam apa? Di dalam keluarga, dianiaya kita di keluarga, dianiaya kita di masyarakat, dianiaya kita seakan-akan di gereja. Tuhan tahu, saudara. Ya, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa ya? Tuhan tidak buta. Ya, Tuhan tahu di mana kita berada. Tuhan tahu apa yang terjadi pada kita. Dan terlebih daripada itu, Tuhan tahu apa yang dapat Dia lakukan kepada penyiksa-penyiksa kita. Ya, Tuhan tahu. Tuhan tidak buta. Ya. Itulah sebabnya Roma 12 ayat 17, ayat 19 sampai 21 akan memberikan satu kekuatan, ya, karena Tuhan yang akan membalas. Tuhan yang membalas kepada mereka. Saya tahu. Ada penderitaan-penderitaan Anda yang legit. Penderitaan-penderitaan Anda dianiaya oleh suami atau istri, dianiaya oleh orang-orang bahkan di organisasi atau apa yang Anda rasa dianiaya. Tapi ketahuilah Tuhan yang apa? Tuhan yang membalas. Dan ini firman Tuhan yang katakan. Ini pasti, saudara. Ini sudah dinyatakan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini apa yang ditulis dalam kitab Roma ini adalah apa yang sudah ditulis juga dalam kitab Ulangan. Ya. Mari kita baca. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, ayat 17. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudara, ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Jadi kalau Anda murka oleh sebab Anda disiksa, Allah itu tahu Anda kemurkaan Anda, dan Allah juga murka. Berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bukan firman pendeta Rantung, tapi firman Tuhan. Tetapi jika lawanmu, jika yang menganiaya kamu, jika musuhmu itu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ya, kenapa? Karena musuh-musuh kita itu suka kalau Anda sakit hati. Musuh-musuh kita itu suka kalau kita itu menderita. Tapi begitu mereka melihat kita, gantinya kita menderita, kita marah-marah, kita kesal, kita jengkel. Anda terus berbuat kebaikan, tujuan mereka tidak tercapai. Tujuan mereka untuk bikin kita kesal, bikin kita sakit, bikin kita kecewa, bikin kita jatuh, justru gagal tujuan mereka. Dan itulah bara api, itulah pembalasan yang terbaik yang dapat Anda lakukan kepada musuh-musuh pada saat mereka melihat bahwa tujuan mereka untuk menganiaya Anda itu tidak menyakitkan Anda, tidak menyakitkan kita. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api ke atas kepalanya. Nggak perlu dicabut jenggot atau rambutnya. Itu perbuatan baik kita itu yang akan mencabut jenggot dan rambut musuh-musuh tersebut. Ya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya tahu, saudara, ini satu hal yang susah. Saya sendiri secara pribadi mungkin kalau saya mau ingat-ingat apa yang terjadi sebelumnya, waduh, mempraktekkan ayat Roma 12 ayat 17, 19, 21 ini mungkin satu hal yang berat ya, yang mungkin seringkali saya gagal. Tapi mari kita minta. Kita minta kekuatan dari Roh Tuhan. Minta kekuatan Roh Kudus supaya kita dapat mengaplikasikan Roma 12 ayat 17, 19 sampai 21 sehingga kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Karena hamba yang tertulis di dalam Yesaya 50 telah menyerahkan segala sesuatunya, penderitaannya, kehidupannya kepada Allah. Dan jika itu juga kita lakukan, maka kita juga adalah hamba-hamba Tuhan. Yang walaupun menderita, tetapi tetap berbahagia. Kiranya ini dapat menjadi bahagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudari sekalian, sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Jika ada tambahan-tambahan yang dapat diberikan, silakan. Ada kira-kira dari Om Rain, dari Papi Mami, atau saudari lainnya? Silakan. Ada kira-kira dari Om Rain? Saya cuma bisa lihat yang di Zoom ya.
yang di live stream, sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa lihat komentar Anda, tapi jangan khawatir, Elisa Siregar, Saudara Elisa Siregar akan sampaikan pertanyaan ataupun tambahan Anda pada kami yang di Zoom. Silakan. Ya, jadi Stephen, semua ini jelas sekali bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, kita biasanya dapat banyak tantangan. Tantangan dari luar, tantangan dari dalam. Ya, dan banyak kali juga seperti yang Papi alami, saya alami juga. Kita bikin KKR, dilempar, batu, dan lain-lain. Itu cerita banyak ambil waktu nanti. Tapi aniaya itu ada. Yang pengalaman kami, pernah kami bikin KKR di salah satu desa di Pulau Ambon. Kami dilempar tiap bulan dengan mobil, hancur-hancur itu mobil. Lalu kepala polisi atur begitu rupa sehingga kita mesti cabut izin untuk bikin ceramah. Saya bilang yang bikin ceramah, izin itu dari bagian bukan kepolisian, tapi dari kepala kantor agama Kristen seluruh Maluku. Jadi kalau mau ambil dari dia, lalu kami dianiaya, dicekek, dibawa di kantor polisi. Akhirnya 3 bulan kemudian itu polisi mati. Lalu itu orang-orang yang datang aniaya kita, anak-anak mereka satu-satu sakit. Sampai yang mau pukul saya itu dia datang minta ampun di kantor supaya saya doakan anaknya yang lagi sakit keras. Wow. Jadi Tuhan, kalau kita campur, kita akan bukan berbahaya, bisa jadi permasalahan. Kita diam saja, nanti Tuhan yang atur. Kita juga memang tidak minta supaya Tuhan balas, tidak. Kita tetap mendoakan mereka seperti tadi ayat bilang. Kalau lapar kasih makan, ya orang-orang itu. Tapi itulah, karena Tuhan juga mau kasih tunjuk kuasanya kepada kuasa setan. Jadi ya, jangan diganggulah umat Tuhan. Ya. Yang utama sekarang kita setia kepada Tuhan, melaksanakan tanggung jawab. Tantangan tetap ada. Tantangan seperti tadi dia katakan di jemaat, di keluarga ada rasa-rasa mau murtad, tapi jangan. Dan memang ada beberapa yang bukan murtad tapi sudah mulai bukan pindah gereja, tapi lawat-lawat dulu, baru 2-3 bulan baru kembali. Nah, ini ujian. Ujian yang paling besar adalah di gereja. Jadi kalau bilang ada hendak masuk gereja karena ujian, itu salah. Kita tinggal di rumah hendak bertumbuh iman kita kalau cuma tinggal di rumah. Kalau di gereja, ujian demi ujian membuat iman kita juga bertambah kuat. Terima kasih. Amin, amin. Baik, ada mungkin Pendeta Rantung Senior atau saudara-saudara lainnya, silakan. Papi ada tambahan mungkin, silakan di-unmute dulu. Kalau Pendeta Kesalia ceritakan pengalamannya, kita juga ada pengalaman yang begitu hebat yang terjadi dalam pelayanan, tetapi agak sedikit berbeda. Yang memimpin aniaya selama ceramah-ceramah diadakan di Pulau Timor, seorang pimpinan organisasi, 14 tahun kemudian justru dia bertobat. Wah. Bertobat dengan tidak ada yang memberikan pelajaran, karena dia katakan selama aniaya yang diadakan waktu ceramah-ceramah 30-40 malam, saya dengar pekabaran itu, sesudah dengar maka aniaya dilakukan. Tetapi Roh Tuhan bekerja bagi saya saat sekarang ini saya sudah menjadi anggota Gereja Masih Advent hari ke-7 oleh tuntunan Roh Kudus. Amin. Jadi ini ada pengalaman yang dialami dalam aniaya-aniaya itu. Amin. Thank you, Ren. Amin. Amin. Pendeta. Mungkin dari pengalaman Pendeta Ricky Da Costa, jika ada, silakan Pendeta. Belum, Pendeta. Lanjut. Oh, belum. Ya. Mungkin ada dari tambahan-tambahan atau pertanyaan dari saudari lainnya yang dari Zoom. Jika ada, silakan. Seperti biasa, selamat bergabung juga Tante Ibu Pendeta Paruntu, juga saudari Esther, yang juga sudah bersama-sama. Terima kasih. Ibu Meiti, ya, Ibu Siana. Jika ada pertanyaan, silakan.
Bagaimana dengan ketua-ketua jemaat, ketua lingga, ketua lalaki mungkin sini, dan juga ketua tilaar. Saya lihat ada ketua tilaar. Ada kira-kira tambahan? Oh, ada pendeta muda Tulus. Silakan pendeta muda, jika ada tambahan. Oh, tidak. Oke, baik. Bagaimana dari live stream, Dek? Apa ada kira-kira tambahan atau pertanyaan? Sudah tidak ada tambahan atau pertanyaan pendeta dari live stream. Oke, ya, makasih. Jika tidak ada, kita akan masuk saja langsung bagian yang kedua. Ya, permohonan-permohonan doa kita. Ya, puji Tuhan, saya sudah melihat Ibu Pendeta Paruntu sudah lebih sehat, lebih kuat ya. Kami akan terus mendoakan Ibu Pendeta. Dan juga bagaimana dengan saudarinya, Yeni Ransun, bagaimana keadaannya? Masih tetap di Bandung, masih sudah cancer kata usus, jadi masih tetap di Rumah Sakit Advent Bandung. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas informasinya. Kami terus akan doakan ya. Ya, terima Baik, kasih. terima kasih. Ada lagi saudari lainnya yang dari Zoom yang ingin memberikan hal-hal dapat didoakan, silakan. Oh, silakan Ibu Meiti. Terima kasih firman-Nya, Pak Pendeta. Jangan lupa doakan Saudara Yori. Yang pertama kesembuhan, artinya rohaninya, supaya dia mau menyerahkan diri, karena itu keinginan daripada istrinya. Dan doakan juga Meina, istrinya, karena dia baru 4 bulan dibaptis, masih sangat-sangat muda. Jadi supaya dia kuat dan dia bisa ajak suaminya untuk dibaptis, menerima kebenaran. Makasih Pak Pendeta. Sama-sama. Ya, makasih. Ada lagi yang lainnya, saudara yang dari Zoom? Jika ada. Jika tidak, bagaimana Dek? Boleh yang dari live stream? Boleh tolong disampaikan, Dek? Terima kasih. Dari Ibu Marta, katanya tolong doakan Marcelo yang sekarang lagi di rumah sakit, pendeta. Oh, oke. Lalu ada silent request dari keluarga Evangelo, Ibu Ike, lalu Ibu Lili Pinontoan, dan juga dari keluarga Irawan Piri, pendeta. Keluarga Irawan Piri ya. Ini silent request deh ya. Iya. Dan pendeta juga boleh tolong doakan Gabe yang lagi diare, pendeta. Oh, oke. Gabe yang lagi dalam Thank you, keadaan pendeta. sakit ya. Oke, thank you. Oke. Baik, saudara, ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, kita akan berdoa pada saat ini. Kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Bapa, oleh sebab kasih setia-Mu yang telah menjadi bagian. Bukan hanya telah menjadi bagian umat-umat-Mu di masa lalu, tapi juga telah menjadi bagian Yesus Kristus yang dalam keadaan yang dihina, dicerca di dunia ini, bahkan harus mati, Engkau tetap telah memberikan kekuatan kepadanya. Dan kami percaya Tuhan, kami pun dapat memperoleh kekuatan tersebut pada saat kami turut terlibat sekalipun dalam penderitaan Kristus, agar kemuliaan-Mu itu dapat menjadi satu kenyataan. Kami selalu mengalami hal-hal yang tidak sepertinya diinginkan terjadi dalam kehidupan kami dalam dunia ini ya Tuhan. Tapi kami percaya kami dapat juga memikul salib tersebut. Seperti yang Engkau sudah juga berikan contoh. Dan dengan kekuatan yang Engkau sudah berikan, maka kami dapat memiliki kekuatan untuk memikul salib tersebut. Dan jika ada hal-hal yang sangat menyakitkan sekalipun, kami dapat percaya bahwa Engkau mengetahui keadaan kami. Engkau adalah Allah dan juga hakim yang adil yang akan membalaskan segala penderitaan, ketidakadilan yang kami alami, entah di dalam masyarakat atau dalam rumah tangga, di tempat gereja ataupun di mana saja Tuhan. Engkau mengetahui keadilan tersebut. Engkau mengetahui keadilan yang dapat terjadi dalam kehidupan kami dan kepada kehidupan orang-orang yang memperlakukan kami dengan tidak adil sekalipun. Biarlah Tuhan, kami tetap dapat berpercaya dan berpegang teguh kepada firman-Mu ini. Dan kami percaya Tuhan, bahwa pada saat kekuatan yang Engkau berikan tersebut, maka kami dapat memiliki sukacita dan damai
di tengah-tengah badai yang bergejolak di dalam dunia ini sekalipun. Terima kasih juga Tuhan, karena pada malam hari ini kami dapat datang membawakan permohonan-permohonan doa kami. Kami akan membawakan permohonan-permohonan doa dari saudara-saudari kami yang sudah memberikan kesaksian. Dan sebelumnya Tuhan, ampunilah pertama-tama kesalahan dan dosa kami, sehingga permohonan-permohonan itu tidak akan terhalang. Tuhan akan mengampuni kesalahan dan dosa hamba-Mu Tuhan. Sehingga permohonan-permohonan seperti yang dibawakan oleh Ibu Meiti Tuhan. Tuhan akan mendengar, memberikan kepada permohonan tersebut satu jalan di mana kami dapat melihat jawaban daripada permohonan tersebut, yaitu kekuatan rohani. Bukan hanya kekuatan kesehatan, tapi juga kekuatan rohani bagi saudara atau Bapak Yori Kumendong Tuhan. Kami berdoa, kami ingin agar saudara kami ini dapat merasakan kekuatan kerohanian tersebut seperti yang kami dapat miliki pada saat kami mempelajari firman-Mu, pada saat kami beribadah bersama-sama, pada saat kami bersekutu bersama-sama, pada saat kami tidak menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang telah dinyatakan oleh Om Rain tadi Tuhan. Kami berdoa kiranya kami akan selalu dapat mendoakan saudara-saudari kami, bukan hanya saudara Yori, tetapi juga anak-anak dan keluarga kami, seperti Om Yan dan Tante Sin yang selalu mendoakan khususnya cucu-cucu mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya kekuatan rohani dapat menjadi bagian mereka. Kekuatan kerohanian ini dapat menjadi bagian keluarga besar Sumanti yang selalu Eti ingin kami untuk sebutkan. Eti ingin selalu minta kami menyebutkan nama keluarga ini Tuhan, supaya kekuatan surga dapat selalu menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa agar kekuatan kerohanian itu dapat terus menyertai istri daripada saudara Yori, saudari Meina Tuhan. Kiranya dengan kekuatan kerohanian yang dia peroleh itu dapat menjadi satu hal yang membawa suami juga untuk semakin kuat, lebih kuat, dekat kepadamu Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi anak-anak kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami berdoa bagi orang-orang tua kami. Hamba ingin berdoa bagi papi dan mami di South Carolina, kiranya kekuatan kesehatan jasmani menjadi bagian mereka, bukan hanya kekuatan jasmani tetapi kekuatan rohani. Menyertai juga pendeta-pendeta seperti Om Rain yang masih terus ingin membawakan pekabaran-Mu Tuhan kepada umat-umat Tuhan yang ada di Washington State. Juga kami berdoa bagi pelayanan yang dapat dibawakan terus oleh pendeta Ricky Da Costa, pendeta muda Ricky Da Costa di Jawa Tengah Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai dia. Tuhan juga akan terus menyertai pelayanan-pelayanan yang dapat dibawakan oleh umat-umat Tuhan yang selalu beribadah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Seperti Ibu Shana, laluan Ibu Meiti Tuhan. Kiranya dalam segala pelayanan-pelayanan yang dapat mereka lakukan, Tuhan akan selalu menyertai mereka, menyertai kehidupan mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi pendeta Paruntu dan Ibu pendeta Paruntu. Kesehatan dan kekuatan surga kiranya akan selalu menjadi bagian Ibu pendeta, sehingga dia akan semakin kuat. Dan kami ingin terus berdoa bagi Ibu Yeni Ransun yang masih berobat di Rumah Sakit Advent di Bandung, atau masih di rumah sakit di Bandung. Kami berdoa Tuhan akan menyertai Ibu Yeni Ransun. Tuhan, berikanlah satu kekuatan selalu kepadanya, bahwa Tuhan tidak tinggalkan dia. Apapun yang dokter katakan, kami percaya jika Tuhan berkehendak, tentunya tidak ada yang mustahil bagi kesembuhan dia. Dan apapun yang akan dapat terjadi, kami percaya dengan kekuatan rohani, maka Ibu Yeni Ransun tidak akan pernah lemah, tidak akan pernah gentar menghadapi hari-hari di hadapannya. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami lainnya. Kami berdoa khusus ingin menyebutkan saudara Daniel Sitanggang, kiranya kami berdoa Tuhan, anak Tuhan ini. Tuhan berikanlah kekuatan, berikanlah kesempatan kepadanya sekali lagi Tuhan, jika Engkau berkehendak tentunya, jika Engkau berkemurahan, agar saudara Daniel Sitanggang dapat memiliki satu kesempatan untuk lebih dekat, tetap terus percaya, kuat di dalam Engkau, memiliki kekuatan bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan kerohanian. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang lainnya. Kami berdoa bersama-sama dengan Ibu Erna bagi saudaranya, saudara Joni Kawan bagi suaminya, Bapak Nofri. Kami berdoa bagi Bapak Johan Tambuun. Kami berdoa bagi saudara Alden Siotang. Kami berdoa bagi saudari Christine Rotin Sulut. Kami berdoa bagi pendeta Silitonga Tuhan. Kami berdoa kiranya zaman-zaman surga dapat menjadi bahagian mereka. Kami juga berdoa bagi adik kami, Baby Gabe, yang dalam keadaan kurang sehat pada saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan dapat memberikan kesembuhan kepadanya. Kiranya tidak ada kecemasan apapun akan hinggap kepada ibu dan ayahnya.
saudari Joanne atau saudara Samuel, dan mereka akan tetap bersuka cita oleh sebab kesembuhan yang Tuhan berikan kepada baby Gabriel ini, Tuhan. Kami juga datang membawakan permohonan-permohonan doa-doa pribadi yang dibawakan oleh umat-umat Tuhan. Kami ingin berdoa. Kami ingin berdoa bagi Tante Lili yang dengan pergumulannya, kesehatan, maupun hal-hal lainnya yang sedang dialami. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan iman kepada Ibu Lili Pinontoan. Kami juga terus berdoa bagi saudari Ike Lintang. Tuhan, dengan rencana-rencana Tuhan dapat terjadi di dalam keluarganya. Kami juga berdoa bagi saudara Angel Marero dan Evi Tumanung, Tuhan, dengan permohonan silent prayer yang mereka miliki, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Jalan keluar yang pasti dapat kiranya Tuhan menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa, Tuhan, secara khusus pada malam hari ini permintaan doa daripada Ibu Marta Lam bagi cucunya, baby Marcelo yang saat ini kembali harus masuk di rumah sakit. Tuhan, di waktu-waktu yang lalu kami sudah melihat mujizat demi mujizat, kesembuhan demi kesembuhan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada baby Marcelo. Kami mohon sekali lagi, Tuhan, kami rindu untuk melihat anak ini kembali dapat beraktivitas seperti biasa, Tuhan. Kami rindu jika Tuhan berkemurahan, tentunya tidak ada yang menghalangi kesembuhan yang sempurna yang dapat menjadi bagian Marcelo. Kami berdoa secara khusus bagi Evan dan Michi, Tuhan. Berikanlah selalu kekuatan, kesehatan, Tuhan kepada mereka, dan biarlah berkat-berkat surga akan selalu menyertai Michi dan juga Evan dan juga Michelle, Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai anak-anak Tuhan ini. Kami juga terus berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak, Tuhan. Dalam kehidupan mereka, dalam segala aktivitas umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak, kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka, menuntun kehidupan mereka, sehingga umat-umat Tuhan ini akan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Kami berdoa juga bagi seluruh umat-umat Tuhan, mungkin bukan dari Jemaat Fisdak, tapi yang berbakti bersama-sama melalui Zoom, melalui live stream, yang ada dari California, yang ada dari Colorado, yang ada dari Indonesia, dan di mana saja. Kami berdoa, Tuhan, kiranya penyertaan surga akan selalu menyertai mereka, memberikan kekuatan kepada mereka dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya kekuatan itu sudah menjadi bagian kami. Sempurnakanlah doa-doa hamba-Mu, Tuhan, dan biarlah penyertaan surga akan selalu mengiringi kami. Dari saat ini hingga Maranatha, inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi, terima kasih saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami melalui Zoom, melalui live stream. Dan jika ini dapat menjadi satu kesukaan bagi kita semua, mari kita bagikan kepada saudari kita lainnya dengan men-share ya acara-acara ibadah kita pada saat ini. Terima kasih, Tuhan menyertai kita semua. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yang ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.